bisa bisa apa ya? Oh, belum nih. Kita bisa merekam, menabung tulisan kita. Semua buku-buku saya itu sebenarnya hasil dari tabungan di blog ya, hasil tabungan di blog. Jadi dan mudah ini kita menulis dimanapun berada, melalui HP kan, melalui HP bisa menulis. Kalau di laptop, kecuali kita duduk di rumah seperti ini, baru kita memperbaiki tulisan, di copy di blog, kemudian diletakkan di Word, baru diselesaikan. Nah itu sekedar dulu sekedarnya. Sampai sini apa ada pertanyaan Bu, Bapak Ibu? Jadi kalau sudah begini, alurnya tadi yang pertama kita rancang dulu mau apa. Yang kedua setelah itu baru kita tulis. Nah kalau sudah ditulis, ditabung di blog dan sebagainya, maka baru kita letakkan apa yang di blog itu apa ya, di copy di Word. Nah di Word itu baru kita atur halamannya, atur tulisannya, atur hurufnya, atur size-nya. Nah di percetakan Bapak Ibu, percetakan itu kebiasaan mereka itu hanya menginginkan naskah kita tuh sudah naskah yang rapi. Naskah rapi, maksudnya begini. Nah, ada judulnya, ada apanya. Nah, misalnya saya contohkan sini. Ini naskah saya yang ini. Yang sudah saya letakkan di Word. Ya. Nah, misalnya nih bagian 1, memaksa untuk menuliskan. Nah, ini kan tulisan begini-begini aja ya. Nah, ini jadi buku akhirnya. Ini jadi buku yang tadi, jadi buku yang outline tadi. Outline tadi kan ini. Ini outline tadi, outline dari yang ini tadi. Nah, yang ini tadi. Ini kan outline-nya. Baru kita tuliskan word-nya. Gitu. Ya jadi just begitu. Nah, setelah ini kita rapikan sampai ini kan ada beberapa halaman nih. Ada 60 halaman nih, 60 halaman. Nah, ini kita lihat sini. Jadi ini sudah rapi, ini saya siap dikirim. Ini sudah saya kirim di percetakan ini. Tinggal menunggu layout mereka. Jadi percetakan kan mereka punya layout dan sebagainya. Jadi kita tunggu. Nah, apapun yang harus sesungguhnya menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang baik ketika menjadi buku gitu, menjadi buku. Apalagi buku-buku yang bercetakan yang bagus lagi, misalnya yang layoutnya gambar, kemudian apa ya, ada ilustratornya ya, ilustrator buku-buku itu. Nah, maka lebih bagus, lebih menarik lagi. Jadi kita sebagai penulisnya sebenarnya nanti di percetakan mereka kan ada editor juga, editor untuk menulis memperbaiki hal-hal tulisan dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, karena ini kita buku untuk apa ya, percetakan indie mandiri, atau mandiri itu indie itu ya kita membiayai sendiri, mencetak itu kan indie. Karena kalau mayor kan susah. Kecuali orang-orang yang terkenal dan punya nama. Seperti profesor kan, Pak Rektor misalnya, itu sudah tulisannya sembarangnya misalnya, tapi punya nama sebagai seorang rektor, itu sudah bernama. Kita guru-guru biasa kan, guru-guru yang biasa yang tidak punya nama, ya kita membiasakan menulis secara individu dulu. Nanti secara bertahap kita belajar untuk mengarah kepada mayor itu.
Itu sungguhnya sampai situ, dan menerbitkan sesudah menerbitkan itu terserah aja, nanti terserah pada penerbit yang Oke. Ini ada yang nanya, silakan kita diskusi aja dulu. Pak Kasyadi, silakan Pak Kasyadi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Rahmadi, SAGMPT yang kami hormati. Alhamdulillah sangat baik sekali dan menarik sekali, yaitu materi kali ini. Yang saya tanyakan ada 3, Bapak. Yang pertama, outline yang kita buat itu artinya itu mandiri dari kita sendiri atau mungkin ada semacam tuntunan atau mungkin semacam pedoman sebelumnya, Bapak. Yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita menuliskan suatu buku, apakah kita harus satu fokus dulu, katakanlah saat ini kita harus mungkin fokus untuk kumpulan puisi atau mungkin cerpen atau mungkin non fiksi, sehingga tidak tercampur satu dengan lainnya. Terus yang ketiga, Bapak, yang saya tanyakan, ketika kita ke penerbit, apakah biasanya penerbit memberikan satu tuntutan pedoman sehingga apa yang kita hasilkan itu kita harus menuruti, yaitu sesuatu yang aturan dari penerbit tersebut. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya ini pertanyaannya dari Pak Kasyadi. Dari mana Pak Kasyadi? Dari SMA Negeri 1 Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur, Bapak. Oh iya betul, sama satu. Oke, Jawa Tengah ya. Oke, iya. Jadi ada pedoman outline. Nah, sesungguhnya pedoman outline ini dari penerbit tidak ada. Hanya kita yang bikin. Sesuai dengan apa yang kita tulis, misalnya tentang tulisan. Kalau mata pelajaran, tentang mata pelajaran ya kita sendiri tentang apa, misalnya kebiasaan kalau mata pelajaran itu buku-buku mata pelajaran kan tentang misalnya pengertian dulu, kemudian apa ya, kalau salat misalnya rukun-rukun, kemudian fadilah, keutamaan, sebagainya, itu outline besar ya yang bisa kita lihat. Dan nah Bapak Ibu membuat outline ini, Bapak harus sering-sering melihat buku-buku orang yang sudah ada. Nah itu penting. Saya sering di perpustakaan misalnya melihat daftar isi dari buku-buku orang-orang terkenal, misalnya Pak Mujibur Rahman, bagaimana teknik beliau anunya. Kemudian ketika di novel misalnya Pak Habibur Rahman Al-Syiraji, saya lihat juga, begini susunannya. Kemudian susunan dari tulisan buku Andrea Henata gimana, itu kan harus menjadi pedoman kita. Jadi pedoman dari penerbit itu sungguhnya tidak ada. Pedoman dari penulis-penulis terdahulu yang penting itu. Yang pertama. Yang kedua, fokus genre itu, nah ini Bapak Ibu silakan aja dulu. Fokusnya kemana? Mau genre fiksi kah atau non fiksi? Jadi silakan aja. Yang saya kira yang lebih mudah itu adalah menulis tentang diri kita, Pak, dulu. Tentang biografi kita, misalnya pengalaman kita mengajar, misalnya. Saya sebenarnya belum selesai nih tentang sejak karir saya dari awal sampai akhir ini kan ada saya tulis juga. Tapi belum selesai karena bertahap, sampaikan beberapa dari masa kecil sampai sekolah, sampai kuliah, sampai mengajar, sampai saat ini. Nah itu kan menjadi tulisan Bapak Ibu. Dirancangnya. Saya lupa nih ada outline-nya yang saya bagikan nanti di grup ya. Itu ada contoh autobiografi. Nah autobiografi yang penting, autobiografi. Kemudian aturan di penerbit tadi ya. Aturan penerbit sungguhnya ada sih di penerbit itu, misalnya mereka menetapkan ukuran yang misalnya ukuran kertasnya misalnya A5, nah maka kita turuti itu. Tapi ada penerbit yang jelas silakan kirim naskahnya gitu aja, artinya ukuran A4, kemudian spasinya 1,5 misalnya, kemudian bentuk hurufnya kalibri atau Arial, itu aja. Tapi mereka sendiri nanti ketika layout itu mereka memperbaiki gitu.
Tidak, masalah aturan itu tidak baku ya, tidak baku. Nanti bagaimana penerbit yang Bapak Ibu hubungi. Nah, untuk penerbit Bapak Ibu, saya banyak penerbit yang bisa nanti saya sarankan, rekomendasikan kepada Bapak Ibu sesuai dengan apa ya, sesuai dengan harga, kualitas kertas, kualitas kertas sebenarnya, dan harganya, dan itu menentukan kepada apa ya, kalau penerbit di bawah Gramedia kan itu susah. Kita penerbit yang biasa aja, dan itu mudah-mudahan sudah bagus juga. Berarti saya yang pertama itu Azkia Bumeseng, itu bagus itu kertas. Kemudian ada juga yang dari Lamongan, kemudian ada juga dari Halmahera, itu kan bagus. Dan harganya standar aja, tidak mahal, tidak murah-murah juga, tapi kertasnya bagus. Nah itu. Gimana Bapak? Ya, terima kasih Bapak. Pak Kasyadi, rencana nulis apa nih? Apa sudah ada tabungan tulisan? Mungkin fiksi, Pak. Soalnya saya dulu SMA itu senangannya fiksi, Pak. Cerpen, Mas sementara ini berapa puluh tahun sudah berhenti, Bapak. Ya Bapak, lanjutkan Pak. Nah, kalau cerpen Bapak, kalau cerpen itu minimal 15 cerpen. 15 cerpen itu sudah tebal, itu bagus. Atau 10 cerpen itu bagus, tergantung nanti satu cerpen itu berapa halaman ya, berapa halaman. Biasaan satu cerpen itu 4 halaman, itu kan kali 10 misalnya sudah 40, sudah bagus itu. Ketika jadi buku kan menjadi lebih banyak tuh. Karena kalau ESPN itu syaratnya sekitar 50 halaman ke atas sudah bisa dikeluarkan SBN. Jadi PTK itu kan sedikit itu. Jadi bisa dianukan. Maaf, suaranya kurang jelas Pak. Bisa di unmute yang ini, yang ada suara lainnya. Oh iya. Terima kasih. Ya, bisa ya. Ada lagi pertanyaan Pak? Bapak, kalau ada yang bertanya silakan dibuka. Kita aja ya, diskusi aja. Pak Solehin, ada yang ditanyakan? Silakan. Atau Pak Kamaruzzaman, Pak Kamarudin ya, Pak Kamarudin, silakan. Ibu Endah Yulianti dari MAN 1 Kota Malang. Silakan, ada Ibu Endah. Ada yang tanyakan? Silakan Bapak Ibu. Muhammad Putra, silakan. Muhammad Putra ya. Oke, silakan. Muhammad Putra, saya bukakan. Suaranya Pak. Dibuka Pak, suaranya Pak. Belum bisa ya? Suaranya Pak, belum Pak? Ya. Oh, dari Mbak. Terdengar Pak suara saya? Sudah, ya. Silakan. Ya, nama saya Muhammad Putra Abdullah dari MAN 1 Banda Aceh, Pak. Alhamdulillah ya, bisa gabung. Ya, alhamdulillah. Saya mau nanya Pak, jadi kan kita di dalam kan penulisan buku itu termasuk ke dalam unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan ya, karya guru ya. Kemudian di sini
misalnya buku yang ber-ISBN, bisa nggak kita misalnya buku ber-ISBN itu tidak kita dalam penentuan angka kreditnya, apakah memang misalnya kita ada buku yang ber-ISBN dan ada buku yang tidak sempat kita kirim ke penerbitnya, karena kan mungkin biayanya segala macam. Bisa nggak ada solusi, Pak, buku yang kita ini kan bisa memiliki nilai, misalnya apakah diseminarkan atau seperti apa? Mungkin ada saran dari Bapak buku yang buku yang telah kita buat tapi belum ber-ISBN tapi bisa diakui dalam penentuan angka kredit PKB, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, masih bagus pertanyaannya. Solihin, oke. Pak. Oh ya, silakan. Pak, saya jawabin dulu ya, Pak. Siap, Pak. Putra. Begini, untuk buku yang diakui di buku 4 itu adalah buku yang ber-SBN dan ada buku pendidikan, ada non pendidikan tapi ber-SBN. Nah, itu dihargai. Ada buku yang belum sempat di SBN kan, maka saya kira itu bentuknya modul ya, Pak. Modul itu bisa masuk angka kredit. Tapi nanti ditandangin ke sekolah, kemudian perpustakaan. Nah, tapi alangkah bagusnya di SBN-kan saja, Pak. Dan sekarang itu ada SBN yang murah, buku penerbit walaupun hanya 2 itu bisa, Pak. Jadi tergantung kita, tidak ada percetakan yang tidak mensyaratkan ada beli berapa itu. Jadi cukup 2 aja untuk kita aja cukup, untuk boleh itu boleh. Dan itu murah ya, murah tidak sampai 500.000 rasanya. Tapi alangkah bagusnya kan kita punya buku ya bagus, cetak misalnya 5, 10, nah, diletakkan di pustaka sebagainya. Itu, Pak. Silakan yang lain, Pak. Siapa, Pak Yamat ya? Yamat Yakub, silakan. Pak Salihin dulu, silakan Pak Salihin. Terima kasih Pak Rahmadi. Salam kenal dari Muhammad Solihin, MTS Istiqomah, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Pak. Oh iya. Sebelumnya kami sudah berusaha untuk menulis secara otodidak, Pak. Ada beberapa karya yang sudah kami hasilkan. Yang pertama buku antologi ketika pandemi, ini dengan judul Demi Anak. Ini kami tulis bersama-sama. Setelah itu ada New Normal, cara kami di masa pandemi. Ini juga buku antologi. Terus dua buku yang kami hasilkan, ini fiksi, Pak. Ini buku sendiri, Guratan Kisah Rentang Waktu. Ini sudah ber-SBN. Nah, terus yang menjadi pertanyaan kami begini, Pak. Kami masih pemula, penulis indie yang seperti Bapak sampaikan, artinya masih dengan pembiayaan sendiri. Nah, ketika kami berorientasi profit, kelihatannya perlu perjuangan, Pak. Tidak seperti mungkin penulis-penulis yang sudah punya nama. Nah, terus yang kami ingin tanyakan begini, Pak. Ketika profit kami sudah nggak mampu, terus ini mau kami punya nilai tambah, yaitu di angka kredit. Nah, pertanyaan saya, apakah semua genre buku, Pak, itu diakui dalam di angka kredit itu, Pak? Apakah harus fiksi, ataukah apakah harus non fiksi? Apakah fiksi boleh gitu, Pak? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, ketika kami ingin menulis sebuah buku how to, bagaimana sebuah cara atau strategi. Nah, ini apakah kami penulis itu terlibat juga, Pak? Maksudnya kami harus mempraktikkan juga. Apakah kami hanya bisa melihat orang lain melakukan terus kami tulis, ataukah penulis itu harus terlibat sendiri dalam how to itu, Pak, dalam penulisan dalam strategi tadi. Mungkin itu, Pak Rahmadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Salihin. Luar biasa, salam kenal. Saya pernah ke IKI Pasir, Pak. Siap, Pak. Jadi ke Pasir. Alhamdulillah. Untuk buku yang ber-SBN itu sesungguhnya dihargai semuanya, dihargai ya, walaupun itu ada di buku 4 kan, buku 4 itu ada yang buku pendidikan, ada non pendidikan, ada buku fiksi dan fiksi, itu tetap dihargai. Nah, kemudian yang kedua apa tadi yang tentang
tentang penulisan buku how to Pak, atau Oh ya, mungkin ya. strategi Auto. cara-cara. Okay. Alangkah bagusnya Pak, alangkah bagusnya Bapak terlibat karena lebih apa ya, buku itu lebih mempunyai roh gitu ya, bahasanya mempunyai roh ketika kita sendiri yang membuat, biasanya tentang ini bagaimana ini ya. Tapi bisa jadi kita dari orang lain dengan apa ya, narasumber yang Ya, pengamatan observasi Pak. Ya, observasi ya, boleh bisa aja Pak. Tapi nanti apa ya, disampaikan nanti di bawah atau di akhir sumbernya berdasarkan informan ini si A si B. Nah itu kan yang disampaikan itu harus itu, karena lebih tapi saran saya kalau hubungannya dengan kita sendiri ya lebih bagus lagi. Untuk tadi Pak Ramadi yang angka kredit itu, kalau Ulun pernah baca redaksinya atau teman-teman pernah bercerita, katanya buku-buku yang antologi bernuansa pelajaran Pak ya. Kalau antologi terus fiksi itu walaupun ber-ISBN nggak bisa Pak ya. Katanya sih Pak, makanya saya coba untuk bertanya nih Pak. Kalau antologi Pak, ini tergantung asesor sebenarnya. Ada beberapa asesor yang di daerah ada yang menghargai. Kalau dinas pendidikan mestinya ada yang menghargai. Tapi kebiasaan di Kementerian Agama tidak dihargainya. Nah itu tergantung daerah asesornya aja. Jadi antologi itu sebenarnya karena bersama dan yang dihargai itu hanya 3 orang yang beranggota, ketua, anggota 2 orang itu kan yang bersama itu. Tapi yang antologi yang sampai 5 sampai 10 itu tidak dihargai. Tapi ini sebagian daerah saja yang ada yang menghargai, yang tidak. Jadi tergantung asesor. Jadi kenapa jadi kita menulis di antologi? Karena itu untuk latihan saja. Untuk latihan sebenarnya, untuk latihan menulis pribadi. Itu. Untuk yang cerpen sebenarnya Pak itu kan ada hubungannya dengan pendidikan, ada non pendidikan. Ya. Itu aja Pak, sebenarnya tergantung asesor sebenarnya. Jadi saya susah juga diajukan aja Pak ya, ajukan aja. Jadi nanti asesor yang memberikan keputusan. Siap Pak. Ya. Oke, kita kan kalau banyak, hubungan menulis apapun ya ditulis. Saya genre saya misalnya di non fiksi, tapi saya juga nulis cerpen, juga nulis puisi juga nulis tuh yang tadi nulis. Dan walaupun puisinya tidak seperti orang-orang juga, tapi puisi kan ada yang kalau berubah bahasa Indonesia yang diksi-diksinya luar biasa. Karena saya guru agama, jadi ya fiksinya ya puisi ya apa ya, puisi ngaur aja deh. Oke, silakan Ibu Nopica, silakan. Emanis ya, silakan. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Ini kan rencananya mau nulis Pak tentang buku non fiksi tapi tentang mata pelajaran begitu. Maunya fokusnya ke Olimpiade. Nah, ini kalau misalkan penulisnya itu lebih dari 1, misalkan 2 atau 3 orang, berarti untuk angka kreditnya juga akan dibagi ya Pak? Ya dibagi. Atau per jumlah halamannya? Dibagi. Oh, tidak jumlah halamannya, dibagi orangnya. Jadi ketuanya yang lebih banyak, kemudian anggota 2 orang tuh itu ada persennya gitu. Oh iya. Nah, gitu. Makasih Pak. Bagus tuh ya, Olimpiade. Saya berharap nih guru-guru ahli ya menulis tentang kiat-kiat sukses Olimpiade. Nah itu bagus tuh. Iya Pak, karena selama ini memang dari Man kami belum ada silabusnya Pak, kan Olimpiade beda ya Pak silabusnya sama ulangan biasa begitu. Soal-soalnya kan secara logika juga beda gitu. Iya, lu mantap Makasih, tuh. Pak. Wah, lebih dulu dari mana Iki Tanah Laut nih. Oke, bagus tuh. Pak Ramadi, satu lagi Pak, mohon maaf Pak, ngapunten Pak. Pak, untuk yang tadi pengajuan angka kredit itu Pak, buku itu apakah semuanya di fotokopi Pak ketika melampirkan itu atau gimana Pak ya? Karena kami belum pernah Pak. Oh, itu tergantung asesor. Nah, kalau saya kebiasaan, kita kan setiap buku itu ada Pak, ada sertifikat penulis. Nah, ini penulis. Biasanya sertifikat penulis disampaikan dan bukunya juga kita perlihatkan gitu. Kita perlihatkan saja sebenarnya. Yang kan dikumpul itu yang
sertifikat penulisnya gitu. Dan sertifikat penulis kan situ ada SPN-nya, ada foto gambarnya, ada foto bukunya, ada penulisnya. Gitu. Jadi berarti bukan satu buku Pak ya, satu buku apa utuh itu Pak ya? Iya, buku Bukan utuhnya, buku cetaknya siap. itu. Siapa? Kalau diminta, tapi kebiasaan diperlihatkan aja sih, diperlihatkan, dan yang dilampirkan itu hanya sertifikat penulis ya, sertifikat penulis. Dan itu harus kita minta Pak. Misalnya di percetakan yang kita cetak, kita minta sertifikat penulisnya. Itu. Pak Yamat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadi. Iya. Dari mana Pak? Perkenalkan, saya Nyamat. Ini mohon maaf Pak, teman-teman semuanya rata-rata dari madrasah, saya dari sekolah umum sendiri Pak. Oh, enggak salah. Ya. Begini Bapak, ya alhamdulillah saya sudah mencoba menulis beberapa buku dan kemarin sudah saya ajukan ke PAK. Terus yang menjadi kendala Bapak ya, kalau menulis non-profit itu memang oke lah ya, saya sudah bisa melakukan. Tapi yang profit ini kendalanya kan satu regulasi di kementerian, terutama di Kemendikbud juga ya, mungkin di Kemenak kurang tahu ya, itu kan ada larangan menjual buku Pak, yang terutama di anak didik kita, padahal sebetulnya anak didik juga mau sebetulnya. Cuma risikonya nanti berbenturan dengan regulasi itu. Itu. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah menulis biasanya itu ending ke pembiayaan Bapak ya. Kalau kita menggunakan yang premium yang seperti Bapak utarakan tadi, sebenarnya mau saya tanyakan tapi sudah dengan jawab. Sekarang memang banyak penerbit-penerbit yang menyediakan hanya beberapa buku, jadi enggak untuk diperjualbelikan, hanya untuk koleksi pribadi lah, mungkin 2 atau 3, dan itu memang alhamdulillah biayanya enggak begitu mahal. Mungkin untuk kita kalangan guru terjangkau. Tapi risikonya Bapak itu enggak diberi ini Pak, soft copy hasil finishing dari penerbit. Biasanya kalau saya minta nggak diberi itu Pak. Cuma kalau sertifikat yang seperti Bapak utarakan tadi memang diberilah, dan itu alhamdulillah saya ajukan juga PAK juga diakui kelihatannya. Itu Bapak, mudah-mudahan sharing siang ini dapat membantu rekan-rekan. Oh ya, masih ingat tadi Bapak, terutama teman-teman yang menanyakan tentang kriteria buku yang bisa dinilaikan di PAK Bapak ya. Itu kita bersandar saja pada regulasi buku 4 Bapak yang di PAK itu ya. Itu kelihatannya kalau saya tangkap paling tidak itu yang memuat kompetensi dasar yang atau materi-materi yang kita buat ajukan untuk di PAK. Mungkin untuk biografi dan autobiografi perlu pendalaman di regulasi itu Bapak. Mungkin tipe nilai kita mungkin ada yang mengakui, ada yang tidak. Itu mungkin regulasinya perlu kita cermati bersama. Begitu Bapak, terima kasih kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yamat. Pak Yamat dari mana nih? Dari SMP Negeri 3 Pati, Jawa Tengah Bapak. Oh Jawa Tengah ya. Terima kasih Pak. Betul, untuk autobiografi kayaknya belum tapi kembali lagi di asesor masing-masing ya, masing-masing. Kadang dihargai pokoknya yang BSBN gitu. Ada yang tidak. Nah, yang kedua tentang regulasi tentang penjualan guru sebagai tidak boleh menjual buku ke siswa. Saya kira Bapak bisa aja nanti mendekati komite madrasah atau komite sekolah, karena hubungannya dengan kalau buku-buku penunjang ya, buku-buku penunjang pembelajaran atau LKS misalnya. Tapi itu supaya jangan berkenaan dengan hukum. Karena sekolah tidak boleh memperjualbelikan. Jadi serahkan, kalau kita biasanya itu di koperasi bisa bebas menjualkan. Dan koperasi bukan kita yang menjual, kita menjual koperasi menjualkan ke siswa. Nah itu yang amannya Mbak, yang amannya. Itu apa tadi ya, saya lupa.
Betul ya, betul. Jadi soft copy, Pak. Ya, soft copy yang dari oh ya, penerbit, Pak. Biasanya kan alhamdulillah yang Pak. premium. Kalau saya itu pasti dikasih Pak, pasti dikasih itu. Tidak pernah yang tidak dikasih soft copy-nya. Buku kita pasti dikasih. Dan itu kan mohon maaf, penerbitnya mana ya Pak ya? Kita penerbit ada Askia Publishing, kemudian ada Alhamahera, kemudian ada apa ya, Ilalang Pris, itu ada. Itu pasti minimal berapa Pak ya? Berapa eksemplar untuk kita pesannya? Kalau biasanya saya di Tata Akbar Bandung sama di Education Jombang dan Kunfayakun Jombang itu yang premium yang murah-murah itu Pak. Terima kasih. Ya sama saya dikasih juga. Kayak di Media Guru tuh tetap dikasih itu. Malah yang sebelum cetak kan dikasih yang finishingnya, silakan cetak itu sudah dikasih anunya, soft copy-nya. Tapi kan kita tidak mungkin juga mencetak ke lain gitu untuk mencetak print out-nya, tetap ke mereka juga. Diminta aja Pak, diminta pasti mereka, karena kan ya, terima kasih Pak. Ya, kalau boleh nanti saya diberi kolega penerbit yang Bapak maksud tadi, supaya nanti teman-teman juga bisa punya, termasuk saya ya, bisa ngoleng ke penerbit-penerbit yang Bapak sebutkan tadi. Terima kasih Bapak. Siap. Nanti saya kasih ke Bapak Ibu ya. Jadi ini udah sekarang banyak percetakan yang menawarkan beberapa beberapa kemudahan dan sebagainya. Dan nanti bisa juga kalau Bapak Ibu sudah naskahnya final atau nanti saya bantu untuk ke penerbit juga. Masya Allah itu, Masya Allah. Tapi ada sekarang ya, ada beberapa penerbit yang itu yang antriannya luar biasa, Jadi saya cari antrian yang sedikit agar cepat itu. Oke, ada yang lain? Silakan. Saya Pak. Silakan Pak. Bisa saya Pak? Oke, silakan. Ibu siapa nih? Nah, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Manlandak, Kalimantan Barat, Pak. Oke, silakan Bu. Ya, mengenai kebetulan saya juga baru nyimak nih, baru masuk ya. Jadi sedikit saya mau bertanya tentang penerbitan buku. Ya, mengenai saya pernah ikut lomba-lomba Pak, lomba membuat cerpen. Oh ya. Kemudian tema hijrah. Oh ya. Jadi itu mengenai mungkin tentang pembuatan buku gitu, mungkin belum terlalu terampil, sehingga alhamdulillah sih memang bukan dapat juara, tapi udah masuk kontributor terpilih Pak. Dan juga udah mau menerbitkan novel di Guepedia penerbit Pak. Ya. Jadi mungkin di sini saya ingin lebih punya ilmu lagi tentang penulisan buku. Sebab tadi saya sedikit saja menyimak Pak, karena baru masuk Pak. Iya. Jadi mengenai kata Bapak yang saya bertanya sebelumnya ini tentang penerbitan yang memang mungkin bisa kita ikuti khusus untuk guru-guru. Terus yang kedua Pak, saya mau tanya lagi Pak. Saya kan bidang studinya akidah akhlak Pak. Iya. Apakah kalau buku yang kita buat itu yang bisa untuk kenaikan pangkat itu apakah harus sesuai dengan basic kita? Misalnya saya menulis tentang buku yang khususnya untuk agama gitu, atau gimana Pak? Iya. Sudah Bu? Ya itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Miss Laini ya. Terima kasih. Iya. Selamat dulu Bapak Ibu yang sudah bisa ya berkontribusi dalam beberapa lomba menulis ya. Dan itu menjadi bahan Ibu untuk menjadikan buku.
ada cerpen, beberapa cerpen itu nanti kumpulkan Bu. Itu menjadi buku. Nah itu jadi semacam komper ya, komper. Kumpulan cerpen. Dan pengalaman dari kawan ya, kawan juga, cerpen itu minimal 7 cerpen itu sudah bisa jadi buku. 7 cerpen sudah buku. Dengan halaman 50 ke atas, 50 lembar ke atas. Ya. Itu khusus sendiri ya Pak? Untuk cerpen ya. Cerpen kita sendiri. Ya, itu sendiri, bukan gabungan. Jadi menjadi buku kita kumpulan cerpen. Nah, untuk judulnya nanti cari judul cerpen itu yang menarik di antara cerpen-cerpen yang Ibu kumpulkan. Nah, jadi yang menarik misalnya tentang apa ya. Itu untuk cerpen. Kemudian tentang apa yang kedua dari Ibu? Apakah untuk kenaikan pangkat itu harus sesuaikan dengan... ya. Sebenarnya kan di Bapak Ibu silakan aja nanti baca lagi buku 4 itu, buku 4 itu buku pendidikan, dan alangkah bagusnya kalau mata pelajaran kan hubungannya dengan pelajaran tentang akidah, tentang akhlak misalnya, tentang pengayaan buku ya. Itu lebih bagus dari pendidikan. Supaya asesor atau penilai angka kredit itu lebih percaya ya keputusan kita. Dan tidak masalah sebenarnya buku-buku yang lain untuk sebagai latihan, walaupun nanti tidak dihargai sebagai angka kredit, tidak masalah sebenarnya. Itu Bu. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Nanti selebihnya nanti di grup mau nanyakan tentang hal-hal buku, silakan nanti insya Allah akan saya bantu untuk menyampaikan ke penerbit, atau nanti kalau sudah naskah bagus atau bagaimana menyusun outline-nya sebagainya, nanti saya coba untuk membantu ya. Apalagi sini ada penulis yang sudah luar biasa, Pak Yamat tadi sudah penulis. Saya juga penulis pemula Pak Yamat. Pemula, jadi tidak banyak buku saya. Tapi saya coba untuk berbagi aja kita berbagi. Oke, silakan ada lagi. Sekitar 5 menit lagi ya, kita akan tutup nanti. Yang baru bergabung silakan, yang mau nanyakan silakan. Jadi paling tidak ya saya ulangi ya, dalam menulis buku itu sebenarnya mudah. Yang pertama, tulis saja apa yang kita mau tulis, baik genre tulisan fiksi ataupun non fiksi, sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, sebaiknya kita bikin outline atau kerangka tulisan kita, kerangka tulisan. Dan ini yang sering diajarkan oleh penulis-penulis terdahulu, kan penulis itu harus punya kerangka. Ada kerangka yang untuk mempermudah kita menulis. Nah, saya sampaikan lagi ini kerangka yang pernah saya tulis, contohnya ini ya, contohnya seperti ini ya, contohnya. Mungkin yang baru gabung, nah ini tadi ya. Ini buku saya yang ke-7, insya Allah akan terbit. 41 jurus dahsyat dalam menulis. Nah, ini luar biasa nih. Jadi bagian pertama ada bagian-bagian besarnya dulu. Bagian pertama misalnya motivasi menulis, beberapa poin-poin artikel kita. Nah, ini. Jadi kita susun. Jadi saya kira Bapak, apalagi buku-buku pelajaran kan, buku penunjang pelajaran pasti punya kerangka-kerangka begini untuk mempermudah. Bagian yang kedua misalnya nih, bagian kedua genre tulisan. Nah, ini hanya coret-coret saya. Bagian ketiga, nah, dan bagian di bawah dari bagian besarnya tadi terserah aja, ada beberapa artikel. Ini ada 15 artikel. Bagian ketiga misalnya problematika dalam menulis. Ya, jadi luar biasa nih. Hanya beberapa tulisan yang saya tulis awalnya di blog, saya susun begini. Ya, sebenarnya ini adalah awalnya di blog, kemudian saya susun ya. Beberapa tulisan saya susun
Oh, ini bagian ini masuk ke sini, ini masuk problematika menulis. Oh, ini masuk ke motivasi menulis. Nah, begitu. Ya, begitu ya penulis-penulis yang hebat itu begitu. Saya hanya belajar dari mereka-mereka. Nah, kemudian bonusnya, ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Bonus sebagai penulis itu apa? Mendapatkan karir yang terbaik. Banyak kawan-kawan yang sebagai penulis itu sekarang mendapatkan guru berprestasi, misalnya di tingkat kabupaten sampai nasional kan penulis itu. Penulis pangkat akan naik, kan ya pasti. Menulis mendapatkan royalti. Paling tidak kan royalti penjualan kita secara pribadi, kalau tidak mayor kan pribadi saja. Karena hitung saja Pak, Bapak Ibu ya, ketika kita menulis itu di percetakan misalnya, di percetakan itu pasti murah ya, pasti murah. Sekarang aja misalnya kita beli 50 X lamper ya, itu harganya sekitar 25.000 aja satu. Bisa dijual 50.000 kan 50% tuh. 50% dapat untung kalau kita jual per bukunya. Nah, dikalikan kalau di mayor kan banyak lagi. Katakan menerbitkan buku. Nah itu ini contoh kerangka aja. Tadi ini kerangka yang non fiksi. Kalau fiksi misalnya, ini saya punya ya, ini contoh buku. Nah, ini buku kumpulan puisi ya, Aku, Puisi dan Cinta. Ini judulnya, ini buku saya nih, Aku, Puisi dan Cinta. Bukunya ini, insya Allah buku ke-8. Ini buku-buku apa ya, puisi-puisi campuran aja. Saya rangkum. Bisa juga puisi ya begini dirangkum lagi, misalnya tentang cinta, tentang rindu. Nah, apa bagian besar-besarnya itu bisa ya, bisa terserah itu aja. Yang pasti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sering-sering melihat daftar isi buku-buku orang terdahulu. Nah, itu menjadi apa ya, menjadi pelajaran kita, menjadi acuan kita, karena kan apalagi cerpen atau bagian novel kan tidak juga mereka apa ya, ada pakai 1, 2, 3, ada pakai judul, misalnya judulnya Senja Hari misalnya, ada cerita. Itu kan tergantung penulis saja ya, genre penulis saja. Itu yang saya dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti kita banyak di grup. Oke, silakan. Satu lagi ya, satu yang terakhir. Ya, tadi saya sudah chat, tapi belum terbaca mungkin. Tapi sudah selesai pertanyaan dijawab, karena sama dengan pertanyaan Bu Misliani. Yang saya tanyakan, tadi sudah terjawab bahwa cerpen minimal 7 judul bisa dijadikan buku. Yeah. Tapi 50 halaman itu per cerpen atau dari kumpulan cerpen itu, Pak? Yang pertama. Yang kedua, apakah dari cerpen itu harus mengandung pesan moral atau hanya sekedar menceritakan sesuai dengan pengalaman atau keinginan penulis saja? Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu. Untuk cerpen itu kan minimal tadi 7 cerpen atau 5 cerpen, tergantung halaman sebenarnya. Kebiasaan satu cerpen ada yang banyak juga ya. Astagfirullah. Di belakang ada. Apa? Ada apa? Ayo kenapa apa? Ada di belakang. Ada melihat ya Bu? Iya. Oh, ada orang lewat ini. Ada lewat. Iya. Subhanallah. Iya, Pak. Ada orang lewat. Ikut Pak. Oh ya, ikut Zoom kayaknya. Iya. Nanti direkam lihat.
Nggak apa-apa. Jadi kemana tadi ya? Maaf, kemana ini anak saya baru datang. Apa tadi sampai di mana tadi ya? Oke. Jadi cerpen itu minimal karena Bapak Ibu karena buku antologi saya ini ada tentang Gondrowo dan kuntilanak ada di dalam sini. Kayaknya mau zoom juga kayaknya ini. Subhanallah. Iya. Betul-betul nih. Saya mah ya bukunya mana ya? Buku kuntilanak. Izin. Ini mau zoom. Ini kawan-kawan mau. Iya, tadi ada bayangan memang, Pak. Ya, mau zoom. Karena ada di buku antologi saya ada tentang kuntilanak dan Gondrowo. Luar biasa. Ya. Jadi cerpen tadi ya, cerpen itu apa, Pak? Disebut jadi timbul. Iya, timbul ya, luar biasa. Ada bayangan di muka tadi, Pak. Kayaknya nih mau ikut Zoom, Bapak. Izin Pak Gondrowo. Bapak. Bapak Ibu, jadi cerpen itu minimal 7, tapi tergantung setiap cerpen kan mungkin ada 5 halaman, ada berapa halaman itu. Jadi minimal halaman seluruhnya itu 50 halaman ke atas gitu, bisa diajukan ISBN oleh penerbit. Itu pertama. Yang kedua, sebagaimana Ibu tadi kan apakah 50 halaman itu satu cerpen? Oh, tidak, Bu. Kalau satu halaman satu cerpen itu namanya bukan cerpen lagi, itu novel ya. Novel. Ya, banyak itu. Jadi harus cerpen kan kumpulan cerpen, beberapa cerpen. Misalnya nih cerpen saya insya Allah ini ada cerpen Kacamata Cinta judulnya. Kacamata Cinta. Itu kan ada 1, 2, 3, 4 beberapa cerpen itu sebenarnya dijadikan cerpen. Itu semacam ini ya, kumpulan cerpen antologi itu kan, tapi kan punya kita. Nah, punya kita. Jadi beberapa judul cerpen itu jadikan yang kita bikin menjadi satu cerpen, satu buku gitu. Namanya kumpulan cerpen. Itu ada lagi ya? Beberapa cerita. Harus mengandung pesan moral atau gimana, Pak? Atau hanya sekedar cerita aja? Yang mana, Bu? Apakah harus mengandung pesan moral atau iya betul. Sebaiknya kita bikin juga di bawahnya itu, di akhir itu pesan moralnya. Dari cerpen di atas, nah pesan moralnya ini bla 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 bla. Apalagi hubungannya dengan cerpen anak misalnya. Cerpen anak tuh harus ada pesan moralnya. Kalau cerpen umum misalnya harus ada juga pesan moralnya. Bikin aja ya, Bapak Ibu bisa aja tuh. Dan alangkah bagusnya kan nanti di pengeditan itu misalnya di garis miring, misalnya penulisannya garis miring pesan moralnya. Nah itu bisa. Atau pakai di blog atau gimana lah, yang mungkin lebih bagus. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi? Boleh tanya, Pak? Boleh tanya? Ditegurnya nih. Boleh tanya, silakan. Pak? Satu lagi. Boleh tanya, Pak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak, saya ini guru mapel matematika, tapi saya suka menulis puisi. Sudah sekitar 200 lebih puisi sudah saya tulis dan sebagian besar sudah saya upload ke sebuah blog. Cuma sampai saat ini saya itu belum tahu bagaimana cara mencetaknya gitu, Pak. Pertanyaan saya begini, kira-kira untuk satu buku itu minimal maksimal berapa judul puisi, Pak? Apakah ada batasannya begitu? Karena jumlah puisi saya itu 200 lebih, hampir 300 kurang lebih. Bagus, aja, bagus. Pak. Okay. Luar biasa bahasa. Untuk minimal puisi sebenarnya itu tidak ada. Saya tanya ada satu penerbit, berapa katanya minimal kumpulan puisi
katanya kata penerbit itu ada 80 ya, 80 minimal puisi. Nah, begitu Bu. Jadi kalau 200 300 itu bisa 2 buku Bu. Bisa bikin 2 buku atau 1 buku aja bisa boleh. Nah, tapi alangkah bagusnya nanti Ibu apalagi dipilah-pilah lagi beberapa Timbul lagi Pak. Timbul lagi nih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada menit lah. Ulah dambo lakatan talupian Pak. Kata ini di rumah ulun. Di rumah saya nih. Nama apa? Ada timbul lagi ya? Luar biasa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fatihah. Itu aja Bu. Jadi lebih banyak lebih bagus ya, lebih bagus untuk disampaikan. Oke, itu aja Bu ya, kita akhiri dulu ya. Mungkin yang kita ditegurnya kayaknya kita sambungnya nanti waktu mungkin ada hal-hal yang lain kita lewat Japri atau saya siap membantu Bu untuk menerbitkan buku. Oke, demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita hanya 1 jam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadirin. Warahmatullahi wabarakatuh.